Babu doa idza kathural matar hawalaina wala alaina. Ini di antara adab ketika kita mau berdoa, hujan terlalu deras, ya, khawatir banjir, maka di antara adabnya berdoa Allahumma hawalaina wala alaina. Kita bilang, ya Allah, turunkan air hujannya sekitar kami, jangan ke tengah-tengah kami. Artinya kita menginginkan air hujannya jangan terputus. Biarkan sekitar perbukitan, pegunungan, yang dimana air hujan itu bermanfaat. Jadi kalau di tengah-tengah kota ini banjir, maka kita berdoa Allahumma hawalaina wala alaina. Karena mungkin ketika air hujan turun, tidak semua orang khawatir. Ada yang merasa gembira, ada yang merasa senang, ada yang khawatir, ketakutan, takut banjir. Ya, maka di antara doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Mikirin juga kita teman-teman, saudara-saudara kita mungkin di belahan bumi sana atau bagian wilayah sana mereka butuh air hujan. Sementara mereka ketika kedatangan hujan gembira. Dan hujannya belum puas mereka, masih butuh hujan yang banyak. Sementara kita sudah kerendam di sini. Ya, doanya gimana adilnya? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, ini diberikan air hujan ini ke sekitar kami yang membutuhkan. Jangan ke kami ini banjir. Jadi jangan langsung minta dia stop. Ya Allah, stop air hujan. Kami banjir. Sementara sebagian kaum muslimin masih membutuhkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Sebagian sana tumbuh-tumbuhan membutuhkan air hujan. Makanya doa Rasulullah di sini Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, giringlah hujan ini ke perbukitan, pegunungan, tempat-tempat pohon. Ya jangan ke tengah-tengah Madinah. Kami banjir, kebanjiran. Jadi jangan mentang-mentang kita banjir, akhirnya tidak mikirin teman-teman kita juga, saudara kita yang ada di sana masih membutuhkan air hujan. Oh saya banjir di sini, pokoknya ya Allah stop air hujan. Ini namanya tidak perhatian sama saudaranya, sama kaum muslimin. Jadi bagaimana supaya bermanfaat? Kita tidak kena bahaya karena banyaknya air hujan, saudara kita juga masih membutuhkan air hujan. Maka doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Ini sunnahnya kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tapi di sini Imam Al-Bukhari mengeluarkan kembali hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia keluarkan dari riwayat Thabit. Qala al-Imam Al-Bukhari haddatsani Muhammad ibnu Abi Bakrin. Ini beliau ulama Basrah. Satu masa dengan Imam Ahmad rahimahullah. Haddatsana Mu'tamir ibnu Sulaiman. Juga sama ulama Basrah. Satu masa dengan Imam Syafi'i rahimahullah. An Ubaidillah ibnu Umar ibnu Hafiz. Ini Ubaidullah al-Umari. Dikenalnya dengan Ubaidullah al-Umari. Cucunya Umar bin Khattab ini. Cucu daripada Asim. Asim punya anak namanya Hafiz. Hafiz punya anak namanya Umar. Umar punya anak namanya Ubaidullah. Ubaidullah ibnu Umar ibnu Hafsin ibnu Asim ibnu Umar ibnu Khattab. Jadi dia cucu Umar bin Khattab. Beliau ahli hadis di Madinah di zamannya Hisham ibnu Urwah. Dikenal dengan Ubaidullah al-Umari. Ubaidullah al-Umari. Qala an Thabit an Anas. Thabit ibnu Aslam al-Bunani rahimahullah. Dari Anas bin Malik. Salah satu murid senior Anas bin Malik di Basrah. Thabit satu masa dengan Hasan al-Basri, satu masa dengan Muhammad ibnu Sirin. Kenapa dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah hadis Anas dari jalur Thabit ibnu Aslam al-Bunani? Karena semua jalur, semua murid Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meruwayatkan kisah ini dari Anas bin Malik, murid-muridnya, itu tidak ada yang meriwayatkan satu lafaz yang disebutkan oleh Thabit ibnu Aslam al-Bunani. Lihat akhir hadis. Di akhir hadis itu ada lafaz wa ma tumtiru bil madinati qatratan. Di ketika Rasulullah berdoa Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah turunkan air hujan ini ke sekitar kami. Jangan di tengah-tengah kami, jangan ke Madinah. Di pinggiran Madinah. Maka kata Thabit di riwayatnya wa ma tumtiru bil madinati qatratan. Setelah Rasulullah berdoa seperti itu, tidak ada setetes pun air hujan turun di tengah-tengah Madinah. Kalimat itu diambil oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kalimat
wa ma tumtiru bil madinati qatratan. Ini lafaz ini, hadis ini sekalipun sudah diulang berkali-kali oleh Imam Bukhari, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tapi lafaz ini tidak ada yang membawakan kecuali Thabit, murid daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Imam Bukhari peka dengan lafaz, akhirnya dia keluarkan di judul ini, dia buat judul hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan air hujan ini ke pinggiran Madinah. Jangan ke tengah-tengah Madinah, wala alaina. Dan doa ini, ketika Rasulullah berdoa seperti ini, sebagai bentuk jelasnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah dengan seketika, itu beliau ambil riwayat Thabit Ibnu Aslam Al-Bunani, di mana beliau mengatakan wa ma tumtiru bil madinati qatratan. Setetes pun air hujan tidak ada yang jatuh di tengah Madinah setelah Rasulullah berdoa. Ya, saking cepatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun murid-murid Anas bin Malik yang lain hanya mengatakan akhirnya hujan itu dengan seketika, awan itu dengan seketika, itu langsung membentuk ya ke pinggir-pinggir Madinah. Tapi ini riwayat ini, murid-murid Anas bin Malik yang meriwayatkan itu kan masih belum jelas. Ini hujan ini semua berubah ke pinggiran Madinah. Apakah masih ada gerimis di tengah-tengah Madinah atau masih netes? Itu tidak ada penjelasan. Intinya, ya awan itu langsung membelah, mencar seperti apa? Seperti al-iklil. Al-iklil itu at-taj. Tahu tajun? Mahkota. Mahkota itu di mana ditaruh? Di sini. Ya, di kepala. Bentuknya keliling. Jadi Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, sehingga sahabat awan itu mendung itu seperti iklil. Dia seperti apa? Seperti mahkota. Mahkota yang ditaruh mengelilingi kepala. Begitulah awan itu langsung. Begitu Rasulullah berdoa Allahumma hawalaina wala alaina, maka awan itu langsung apa? Dia minggir. Seakan-akan apa? Seakan-akan bulat di sekitar Madinah. Tengah-tengah Madinah cerah. Nah, lafadznya di riwayat Thabit Ibnu Aslam Al-Bunani, wa ma tumtiru bil madinah qatra. Beliau ingin memperjelas ini, bahwa begitu cepatnya Allah mengabulkan doa Rasulullah seketika, setetes pun air hujan langsung hilang di tengah Madinah. Nah, ini yang dilihat kejelian Imam Bukhari rahimahullah dengan berbagai lafadz riwayat perawi hadis. Beliau ingin mencocokkan kalimat hawalaina wala alaina, dia keluarkanlah hadis Anas bin Malik dari jalur muridnya Thabit Ibnu Aslam Al-Bunani rahimahullah. Kita bisa bayangkan ini. Ini hadis yang panjang ini dihafal oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ya, dari berbagai jalur, setiap perawi hadis itu diketahui lafadznya seperti ini. Jadi Imam Bukhari tahu ini, oh ini lafadz Thabit bin Aslam Al-Bunani, ini lafadz si fulan ini, tidak ada di lafadz si fulan. Ini lafadz si fulan, tidak ada di lafadz si fulan. Itu dihafal semua sama Imam Bukhari. Intinya hadis ini kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian dari Anas banyak yang meriwayatkan, ada yang membawa lafaz seperti ini, ada yang membawa lafaz seperti ini. Ada satu lafaz yang tidak diriwayatkan oleh semua murid Anas bin Malik kecuali oleh Thabit Ibnu Aslam Al-Bunani, wa ma tumtiru bil madinati qatratan. Tidak ada setetes pun air hujan turun di tengah Madinah. Itu hanya ada di jalur Thabit Ibnu Aslam Al-Bunani rahimahullahu taala. Sehingga Imam Bukhari menyesuaikan ya antara judul dengan hadis yang dia bawakan. Subhanallah. Ini sekali lagi kejelian Al-Imam Bukhari di dalam meneliti hadis. Ya. Beliau itu disebut oleh Ibnu Hajar syaffaf. Syaffaf itu dalam istilahnya itu jeli. Syaffafun itu jeli. Jadi dia menerawang pandangannya. Orang belum menemukan, dia menemukan. Orang belum melihat, Imam Bukhari sudah melihat. Namanya syaffaf. Ya, jeli. Jeli dengan sesuatu yang sensitif, yang kecil. Nah, mungkin ahli hadis yang lain tidak perhatian dengan yang seperti ini. Tapi Imam Bukhari tahu dia. Makanya bab-bab yang dibuat oleh Imam Bukhari luar biasa. Ketika beliau ingin mengatakan apa hukumnya menggunakan pakaian produk orang kafir digunakan untuk sholat. Dia hanya buat babu al-jubbah asy-syamiyah. Bab jubah dari Syam. Coba bayangkan. Jubah dari Syam. Padahal yang ingin dia bahas apa?
bolehnya seseorang menggunakan pakaian produk orang kafir digunakan untuk sholat. Produk orang kafir. Dia hanya buat judul bab jubah dari Syam. Dia bawakan bahwa Rasulullah dulu menggunakan jubah dari Syam. Syam dulu apa? Negara kafir. Berarti jubahnya siapa yang buat? Orang kafir. Tapi dipakai oleh Nabi, jubah dari Syam. Berarti apa? Kesimpulannya boleh menggunakan pakaian produk orang kafir, itu digunakan untuk sholat. Karena kisahnya Rasulullah saat itu mau wudhu. Begitu dia mengeluarkan tangannya, itu apa? Sempit lubang lengan baju jubah yang dipakai Nabi. Sempit ini, tidak bisa keluar. Akhirnya ditarik oleh beliau ke dalam. Dikeluarkan lewat dalam dan dikeluarkan jubahnya. Kata sahabat itu, wa alaihi jubah syamiyah. Ya, jubah yang sempit itu jubah dari Syam. Syam dulu negara kafir. Yang buat jubah itu siapa? Orang kafir. Dibuatlah judul oleh Imam Bukhari, jubah dari Syam. Beliau ingin menjelaskan boleh menggunakan pakaian produk orang kafir untuk ibadah. Jadi tenang. Di kita ini hukum ini jangan pakai akal, ya. Berarti tidak boleh kalau gitu. Kok berarti tidak boleh? Kamu punya akal, saya punya akal. Kalau semua dikembalikan kepada akal, repot. Tapi kalau kita punya dalil, itulah agama kita. Jadi tidak boleh kita pakai akal-akalan. Ya, kita butuh dalil. Begitu dalil ada, maka itu yang kita ambil, sekalipun tidak masuk akal. Karena terkadang akal ini, apa yang dia lihat benar, ternyata tidak benar. Apa yang dilihat itu jelek, ternyata syariat melihatnya baik. Maka orang yang paling selamat adalah orang yang paling banyak mengetahui dalil. Tugas kita di dunia ini apa? Semua kita wajib untuk mengetahui apa makna ayat, apa makna hadis dengan pemahaman yang benar untuk diamalkan. Karena ini tanggung jawab kita semua. Bukan sekedar tanggung jawab ustadz atau para dai, bukan. Tanggung jawab kita semua ini. Kita akan ditanya oleh Allah semuanya dengan pertanyaan yang sama. Madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menyambut para nabi dan rasul? Menyambut bukan sekedar tepuk tangan ketika Rasul datang. Bukan. Menyambut maksudnya wahyu yang dia bawa itu kalian amalkan apa enggak? Ya, cara mengamalkan gimana? Ya harus paham wahyu itu. Jangan salah paham. Nanti kayak anak muda yang semangat belajar sunnah di India. Akhirnya dia mengatakan kita tinggalkan semua mazhab, kita kembali ke sunnah. Akhirnya apa? Salah baca. Ternyata dia tidak ada bahasanya. Orang pas-pasan bahasanya. Saat itu dia baca kitab, katanya ada judulnya. Judul kitab itu Babu Fadli Hilakid Dzikri. Bab keutamaan apa halaqah dzikir, halaqah ilmu. Karena dia bahasanya kurang, dia baca Babu Fadli Halqidz Dzakari. Ya. Bab keutamaan apa? Halqidz Dzakar, memotong kemaluan. Kok bisa kayak gitu? Ya, jauh. Ya, kalau talib seperti itu bahasanya tidak ada, itu repot. Itu banyak yang terjadi. Baca buku para ulama rahimahullah ta'ala, hilang titiknya karena kelamaan. Itu banyak terjadi, salah faham. Makanya dijelaskan apa kalau para ulama menjelaskan, oh ini hurufnya bacaannya seperti ini, dijelaskan lagi pakai tulisan. Karena terkadang harakat itu hilang atau titik itu hilang terkadang. Nah, intinya apa? Intinya kita semua berkewajiban untuk memahami Al-Quran sesuai kemampuan kita. Hadis Nabi SAW pemahaman yang benar dalam rangka untuk diamalkan. Karena amalan ini kalau tidak benar, ya tidak mungkin Allah terima. Jadi tugas para Rasul menyampaikan sudah selesai. Tugas kita adalah berusaha memahami hadis Nabi SAW dengan benar. Taib. Naqra ba'dahu.